Nah, kali ini kita akan belajar bab kesetimbangan. Jadi biasanya bab kesetimbangan itu ditandai panah bolak-balik atau panah dua arah. Jadi reaksi dikatakan setimbang jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi artinya laju reaktan menjadi produk sama dengan laju produk menjadi reaktan. Jadi reaksinya bisa bolak-balik. Nah, kalau di bab kesetimbangan ini kita nanti akan pelajari tetapan. Jadi yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan konsentrasi, atau kita kasih simbol KC. Nah, jadi perlu diingat untuk KC di sini nanti wujudnya dalam reaksi harus bentuk gas dan aqueous. Jadi H2 ini ya. Nah, untuk rumus KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Misal nih saya punya reaksi N2 wujudnya gas ditambah 3H2 wujudnya gas menjadi 2NH3 wujudnya gas. Nah, jadi di sini kita lihat wujudnya gas semua ya. Nah, perlu diingat kalau di depan di sini merupakan reaktan, yang belakang produk. Jadi kalau disuruh nulis rumus KC dari reaksi yang A ini, berarti KC sama dengan produknya yaitu NH3 dipangkatkan 2. Jadi yang dimaksud koefisien itu angka yang di sini. Ini namanya koefisien. Nah, NH3 koefisiennya 2, jadi di sini dipangkatkan 2. Dibagi reaktannya ada 2, konsentrasi N2, di sini koefisiennya 1 berarti pangkat 1. H2 koefisiennya 3 berarti pangkat 3. Misal contoh lagi, ada reaksi C ditambah CO2 menjadi 2CO. Nah, di sini perlu dilihat, ternyata ada wujud solid atau padat gas-gas. Nah, karena di sini KC harus wujudnya gas dan aqueous, maka S ini nggak perlu masuk ke rumus. Jadi nanti kalau disuruh nulis rumus, KC dari yang B sama dengan produknya CO, koefisiennya 2 dibagi reaktannya hanya CO2. Jadi reaktan yang C nggak perlu diikutkan ke rumus karena wujudnya solid atau padat. Nah, nanti yang kedua kita akan belajar tetapan kesetimbangan tekanan atau simbolnya Kp. Nah, kalau Kp di sini wujudnya harus gas saja. Nah, jadi kalau ada aqueous nggak masuk ke rumus Kp. Nah, untuk rumusnya sama. Jadi Kp sama dengan tekanan produk pangkat koefisien
dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien. Cuma bedanya di sini, kalau di sini yang dimasukkan datanya konsentrasi, kalau di sini tekanan gitu ya. Nah, jadi kalau yang dari A berarti rumusnya yang A Kp sama dengan, nah di sini dilihat wujudnya gas semua berarti masuk semua ya. Produknya NH3 berarti PNH3 koefisiennya 2 dibagi PN2 koefisiennya 1 dikali PH2 koefisiennya 3. Nah, sedangkan yang B Kp sama dengan produknya CO pangkatnya 2 per CO2 PCO2. Nah, gini ya. Untuk solid karena nggak masuk ke sini jadi nggak perlu ditulis ke sini. Nah, untuk mencari P masing-masing di sini, nah rumusnya misal pakai contoh yang PNH3 ya. Nah, berarti mol NH3 dibagi mol total dikali P ruang atau P total, sama aja. Nah, agar lebih paham rumus-rumus ini, nanti ada video kedua, yaitu video latihan soal.